Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita masuk lagi ke KD 5 tentang alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Jadi sebelum sebuah produk dipasarkan, ada tahapan yang harus selalu dilalui secara benar dalam kegiatan produksi. Tentunya seseorang wirausaha terlebih dahulu membuat perencanaan sebelum sebuah produk itu diproduksi. Jadi setelah perencanaan, saat seorang wirausaha menentukan alur produksi, mulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, penyelesaian, pengusahaan mutu hingga distribusi produksinya. Dengan demikian, sebelum suatu proses produksi dijalankan, terlebih dahulu harus dibuat diagram alur harus proses produksi. Jadi ada 5 tahapan ini. Yang pertama adalah diagram alur proses produksi. Diagram alur ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Jadi setiap proses produksi berbeda-beda alur proses produksinya, bahkan meskipun produknya sama dalam suatu perusahaan, akan berbeda proses alur produksinya dengan perusahaan yang lain. Ini adalah salah satu contoh dari produksi perakitan peralatan elektronik. Jadi dia mulai alur produksinya mulai pemasangan komponen, baru penyelenggaraan komponen, setelah itu diinspeksi. Kalau oke, langsung di packing. Kalau tidak oke atau setelah ada masalah, diperbaiki, baru diinspeksi ulang, dan setelah bagus, tidak ada masalah, di packing, baru selesai. Ini adalah proses flowchart atau proses alur produksi daripada peralatan elektronik. Ada beberapa tujuan, ada 5 tujuan daripada alur produksi, proses produksi. Yang pertama itu meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba atau profit. Yang kedua adalah memaksimalkan proses pembuatan. Yang ketiga adalah meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Keempat adalah meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Ini adalah tujuan dari diagram alur proses produksi, tujuan daripada dibuatnya diagram alur proses produksi. Selanjutnya, setelah dibuat alur produksi, dilakukanlah prosedur pengawasan mutu produk. Jadi pengawasan mutu itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses yang terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kegiatan pengawasan mutu ini akan mengevaluasi kinerja nyata proses dan membandingkan kinerja nyata proses dengan tujuannya. Jadi hal ini meliputi semua kegiatan dalam kerangka pengawasan rutin, mulai dari bahan baku. Jadi pengawasan mutu produk ini sangat penting dalam proses kerja pembuatan prototipe. Jadi pengawasan terhadap mutu produk barang dan jasa. Jadi mutu ini merupakan kesesuaian serangkaian karakteristik produk atau jasa dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan syarat, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Jadi seorang wirausaha itu tidak menghendaki produk barang yang nantinya akan dijual akan cacat atau kualitasnya rendah. Untuk itu perlu dilakukan
prosedur penguasaan kualitas produk barang dan jasa. Pengawasan atau mutu suatu barang hasil produksi selayaknya meliputi pengetahuan hal-hal tentang kerusakan dan kualitas produk. Yang kedua adalah mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang dan produk. Yang ketiga adalah kendala mutu terpadu. Selanjutnya masuk ke jenis pengawasan produk. Jenis-jenis pengawasan mutu produk. Jadi menurut Prawirositono terdapat 4 jenis pengawasan mutu produk. Yang pertama adalah pengawasan mutu bahan baku. Yang kedua adalah pengawasan proses produksi. Yang ketiga adalah pengawasan produk jadi. Dan yang terakhir adalah pengawasan pengepakan atau kemasan. Jadi setiap mulai bahan baku masuk sampai dikemas itu selalu diadakan pengawasan mutu. Jadi mulai mutu bahan baku, mutu proses produksi, produk jadi dan pengepakan dan kemasan. Itu selalu diawasi. Ini adalah merupakan jenis-jenis pengawasan mutu produk. Jadi pengawasan mutu bahan baku berarti melakukan pengawasan terhadap bahan baku yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan mutu yang direncanakan. Hal ini perlu diamati sejak rencana pembelian bahan, penerimaan bahan baku di gudang, penyimpanan bahan baku di gudang sampai dengan saat bahan baku tersebut akan digunakan. Jadi pengawasan terhadap bahan baku ini sangat penting karena mutu bahan baku sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dibuat. Bahan baku dengan mutu yang baik akan menghasilkan produk baik, dan sebaliknya jika mutu bahan baku buruk akan menghasilkan produk yang buruk. Untuk itu pengawasan mutu bahan harus dilakukan sejak penerimaan bahan baku di gudang, selama penyimpanan, dan pada saat bahan baku itu dimasukkan dalam proses produksi. Setelah pengawasan mutu bahan baku, masuklah kita ke pengawasan proses produksi. Jadi ini dilakukan setelah bahan baku ini telah diterima gudang. Selanjutnya, proses untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini selain cara kerja peralatan produksi yang pengolahan bahan baku dipantau, juga hasil kerja mesin-mesin tersebut dipantau dengan cara statistik agar menghasilkan barang sesuai yang direncanakan. Sesuai dengan diagram alir produksi, dapat dibuat tahap-tahap pengendalian mutu sebelum proses produksi itu berlangsung. Jadi pengendalian penguasaan mutu proses produksi ini dilakukan dengan cara mengambil contoh atau sampel pada selang waktu yang sama. Sampel tersebut dianalisis. Bila tidak sesuai, berarti proses produksinya salah dan harus diperbaiki. Dan ini dilakukan secara kontinu saat proses produksi berlangsung. Selanjutnya masuk ke pengawasan produk jadi. Jadi pengawasan produk jadinya harus dilakukan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan mutu yang direncanakan atau tidak. Bila produk atau produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran, dan standar mutu yang direncanakan, maka produk tersebut dapat digudangkan dan dipasarkan. Bila terdapat barang yang cacat, maka barang tersebut harus dibuang dan mesin perlu dikalibrasi kembali agar
beroperasi secara akurat. Setelah pengawasan produk jadi, maka masuklah kita ke pengawasan pengepakan atau kemasan. Ini juga perlu sangat penting dilakukan, yaitu pada saat pengepakan atau pengemasan. Kemasan itu merupakan alat untuk melindungi produk agar tetap dalam keadaan kondisi sesuai dengan mutu. Namun apabila produk yang tidak begitu memerlukan perhatian khusus dalam hal kemasan, misalnya sayuran, kelapa, atau singkong, akan tetapi tetap harus memilih alat angkut yang tepat agar produk itu sampai ke tujuan dengan mutu tetap prima. Jadi secara umum tujuan pengawasan mutu menurut Badawi dan Pragonawati tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama itu adalah produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi berjalan secara efisien. Selanjutnya masuk ke pemecahan masalah mutu dengan statistik. Jadi sudah sejak lama metode statistik ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam berbagai masalah yang kompleks. Meskipun demikian, metode statistik ini sebenarnya mempunyai ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa dalam industri ternyata statistik ini merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang. Adapun alasan perusahaan menggunakan metode statistik dalam pengawasan mutu ada dua, yaitu menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Yang kedua adalah kerusakan atau cacatnya barang akibat terjadinya penyimpanan dalam proses produksi. Jadi metode statistik ini dapat memberi gambaran tentang penyimpanan tersebut. Misalnya produk yang dihasilkan dari suatu proses yang tidak mengalami penyimpangan. Tentu saja produk tersebut tidak mengalami kerusakan, namun mengingat proses produksi merupakan kombinasi mesin-mesin atau orang-orang, maka bisa terjadi kekeliruan sehingga produk yang dihasilkan mengalami penyimpangan. Dalam hal ini terakhir, inilah peranan statistik untuk mengurangi terjadinya penyimpangan, yang berarti pula mengurangi kerusakan produk barang jadi. Dalam hal pengendalian mutu, peranan seorang supervisor itu sangat berperan, terutama dalam hal pengumpulan data statistik, menganalisis, dan menyimpulkannya. Jadi seorang supervisor mutu dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada pihak manajemen tentang hasil produk, apakah di bawah atau sesuai dengan standar mutu yang direncanakan. Selanjutnya masuk ke alat kendala mutu. Dengan statistik quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa ada 3 ya. Diagram pengendalian mutu quality control chart, histogram, dan peranan komputer. Jadi dari tiap jenjang dalam diagram pengendalian mutu, kita dapat membuat suatu rencana kerja, pemantauan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Jadi pada tahap ini kita membuat suatu control chart atau diagram kendali yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah cause and effect diagram. Terus alat yang kedua adalah histogram. Jadi dari diagram kontrol
yang dikumpulkan secara statistik pada berbagai tahap atau jenjang kegiatan. Kita kemudian dapat membuat suatu histogram mutu. Bila terdapat penyimpangan, maka kita akan mengetahui berapa besar penyimpangannya dan faktor apa yang menyebabkannya. Selanjutnya mungkin perlu dibuat suatu tindakan koreksi atau perbagian. Selanjutnya alat yang kita adalah komputer. Jadi analisis prototipe pada suatu produk yang rumit biasanya akan lebih mudah dilakukan oleh komputer. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar, maka pengawasan dengan sistem komputer akan mempermudah pengendalian mutu. Namun patut kita ketahui bahwa komputer hanyalah merupakan alat bantu analisis. Adapun faktor yang penting dalam pengendalian mutu adalah manusianya atau tenaga kerjanya. Setelah kalian menyimak pembahasan tentang alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa ini, selanjutnya kalian latihan mengerjakan soal ini. Ada lima. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan diagram alir, tolong jelaskan. Yang kedua adalah mengapa pengawasan yang dilakukan pada proses produksi penting, jelaskan. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis pengawasan mutu. Yang keempat adalah sebutkan alasan perusahaan menggunakan metode statistik dalam pengawasan mutu. Sudah saya jelaskan tadi. Yang kelima adalah sebutkan hal apa saja yang harus diketahui produsen dalam pengawasan bahan baku. Demikianlah pembahasan atau pemaparan materi alur dan proses kerja pembuatan prototipe. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.